Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang
kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Langsung kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita Event nggak sih ke depan? eventnya insya Allah rencananya ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada kakak Arti ya. Seperti Audi. Audi. Lereng. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Langsung kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Dengan semakin majunya teknologi, ternyata Indonesia yang masih belum tergolong negara maju tidak kalah tertinggal. Banyak produk ternama di dunia mempercayakan Indonesia untuk memproduksi sebagian, bahkan seluruh produk mereka. Hal ini tentu saja membanggakan, terutama di saat banyak orang Indonesia menginginkan serta mempercayai produk luar negeri yang dianggap lebih baik. Ternyata orang luar negeri mempercayai produk Indonesia sebagai buatan yang terbaik, dan mereka memilih negara kita untuk memproduksi barang dan benda yang namanya sudah mendunia. Dan berikut 7 buatan Indonesia yang mendunia versi on the spot. Diawali dengan seragam NATO yang diproduksi di Indonesia. NATO atau North Atlantic Treaty Organization adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan dunia sebagai bentuk dukungan terhadap persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani tahun 1949. Dari ke-28 negara anggotanya, Indonesia memang bukan termasuk salah satunya. Tetapi negara kita ternyata secara tidak langsung punya andil di organisasi yang berpusat di Brussel, Belgia tersebut. Yakni dalam hal seragam serdadu NATO yang gagah itu ternyata diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama PT Sritex yang berada di Solo, Jawa Tengah.
Selanjutnya adalah boneka Barbie yang diproduksi di Indonesia. Boneka Barbie adalah boneka cantik yang telah terkenal dan terlaris di dunia. Boneka ini pertama kali diperkenalkan di American International Toy Fair pada tahun 1959. Boneka dan aksesoris mainan yang berasal dari Amerika Serikat ini dibuat dengan ukuran skala kurang lebih 1/6 dari ukuran sesungguhnya. Dalam proses pembuatan boneka Barbie ini, ternyata hanya ada 2 pabriknya di seluruh dunia. Pabrik pertama berada di Cina dan pabrik kedua di Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Indonesia. Apakah Anda mengetahui apa yang disebut air bridge? Mungkin nama ini asing di telinga, tetapi Anda mungkin sudah sering menggunakannya. Air bridge adalah tangga belalai yang digunakan saat penumpang pesawat akan menuju pintu pesawat. Dan ternyata air bridge yang banyak digunakan di bandara-bandara di dunia ini pertama kali dibuat oleh PT Bukaka di Indonesia. Siapa yang tidak tahu mobil mewah bermerek Mercedes-Benz? Kendaraan prestisius asal Jerman tersebut banyak dimiliki orang-orang menengah atas baik di dunia maupun di Indonesia. Merek mobil tertua di dunia itu ternyata mempercayai Indonesia untuk bekerja sama dengannya dalam memproduksi mobil mereka, yakni knalpot mobil Mercedes-Benz dibuat di Indonesia yang pengerjaannya sepenuhnya dilakukan di Purbalingga, Jawa Tengah. Produk atau buatan Indonesia mendunia selanjutnya adalah Magno, yaitu sebuah radio kayu asli buatan Indonesia yang sudah menebar frekuensi sampai Jepang, Amerika Serikat, Finlandia, Inggris, dan Prancis. Konsep yang ditawarkan oleh Magno tergolong unik, yakni produknya di finishing dengan minyak kayu, bukan pernis. Karenanya, sang pemilik harus rajin merawat radionya secara berkala agar tetap prima. Dan pria bernama Singgih Susilo Kartono, sang pencipta Magno, mempunyai keinginan agar mengeliminir budaya pakai buang, agar tercipta koneksi antara produk dan pemilik. Dengan harga sekitar $200-300 Amerika, Singgih menggunakan desainer link untuk menjual karyanya ini. Bagi penggemar olahraga sepeda, tentu tak asing dengan merek yang satu ini. Adalah PT Insera Sena, produsen sepeda Polygon yang berdiri sejak 1989 di Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan pembuat dan perakit sepeda untuk pasar luar negeri. Pada tahun 1991, IS mulai memproduksi sepeda bermerek Polygon dan 10 tahun kemudian mengekspor produknya tersebut ke Singapura, Malaysia. Lalu 2 tahun terakhir mulai menjelajah ke Australia. Dari seluruh unit sepeda yang diproduksi, 30% menggunakan merek Polygon. 20%-nya untuk pasar lokal, sedangkan 10%-nya untuk ekspor ke luar negeri. Terutama untuk sepeda jenis mountain bike Cosmic dan Colossus. Karya anak bangsa yang mendunia yang terakhir adalah alat pembasmi kanker otak. Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia atau MITI yang bekerja sama dengan Church Laboratory telah berhasil menemukan alat pembasmi kanker otak. Cara kerja alat pembasmi kanker otak ini adalah dengan menerapkan metode listrik statis dan sudah diujikan oleh penderita kanker otak kecil. Setelah diaplikasikan selama 2 bulan, pasien tersebut dinyatakan sembuh total. Metode radiasi listrik statis berbasis tomografi ini sepenuhnya hasil karya anak bangsa Indonesia yang akan menjadi terobosan dalam dunia kedokteran di dunia. Pemirsa, itulah 7 buatan Indonesia yang mendunia versi on the spot. Sebagai orang Indonesia, sudah saatnya kita tidak merendahkan produk dalam negeri, namun sebaliknya bangga dan menggunakannya.
Anda jika ada beberapa hewan yang ternyata namanya terinspirasi dari nama para selebriti dunia? Hewan apa sajakah itu? Saksikan informasi selengkapnya di 7 hewan bernama selebriti sesaat lagi, tetap di On The Spot.